Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Abadi dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas R3G, NPM 2021-2150-0420. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran, di mana saya akan menarasikan atau menjelaskan ulang dari materi-materi yang telah saya dapatkan dari hasil diskusi pembelajaran yang telah kelas saya jalani. Materi yang akan saya narasikan atau saya sampaikan kembali ada 4, yaitu yang pertama ada model-model pembelajaran, yang kedua ada pengembangan kurikulum, yang ketiga ada pengelolaan kelas, dan yang terakhir ada evaluasi belajar dan pembelajaran. Baik, langsung saja saya mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang model-model pembelajaran. Model pembelajaran itu kayak suatu pendekatan itu untuk menyiasati perubahan perilaku peserta didik itu secara adaptif maupun generatif. Dan model pembelajaran itu ya mempunyai kaitan erat tuh dengan gaya belajar peserta didik atau gaya guru yang mengajar dan lain sebagainya. Nah, model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual tentang prosedur sistematis dan dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi model-model pembelajaran itu suatu konsep untuk mencapai tujuan daripada belajar itu. Nah, dalam hal ini tuh model pembelajaran itu mencakup daripada untuk menentukan apa sih perangkat-perangkat atau media yang jadi bahan daripada belajar itu. Nah, di dalam model pembelajaran ini ada 3 ya. Yang pertama itu model pembelajaran kooperatif, model yang kedua adalah pembelajaran komunikatif, dan yang ketiga model pembelajaran berbasis masalah. Kita masuk yang pertama, itu ada model pembelajaran kooperatif. Nah, apa sih model pembelajaran kooperatif ini? Model pembelajarannya itu dengan memberi tugas ke siswa yang di dalam kelas itu lebih pandai, dan jadi siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kita guru itu memberi tugas ke siswa yang lebih pandai di dalam suatu kelompok itu untuk mempresentasikan atau menjelaskannya ulang kepada temannya di dalam kelas. Nah, masuk ke model pembelajaran yang kedua, di sini ada pembelajaran komunikatif, di mana pendekatan komunikatif itu kayak ya, pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi itu suatu tujuan yang harus dicapai. Jadi pendekatan komunikatif di sini tuh bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi ya. Terus kayak menekankan pembinaan atau pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Dan yang terakhir atau yang ketiga tuh ada pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah itu didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik atau penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata. Nah, di sini ada, menurut ahli itu model pembelajaran berdasarkan masalah ini interaksi antar atau stimulus respon atau hubungan antar dua arah tuh. Kayak dari arah belajar dan arah lingkungannya. Itu tadi model-model pembelajaran, di mana model pembelajaran itu ada 3 ya. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif, yang kedua ada pembelajaran komunikatif, dan yang terakhir ada pembelajaran berbasis masalah. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada
pengembangan belajar dan pengembangan kurikulum. Kita masuk ke pengertian yang pertama, itu apa sih kurikulum? Nah, kurikulum tuh di dalam dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani itu artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai ke garis finish. Nah, berarti apa itu kurikulum? Ya, kurikulum itu adalah suatu rancangan yang disusun untuk dijadikan kayak suatu landasan ya, dari pertama siswa memulai hingga nanti selesai. Nah, model-model pengembangan kurikulum juga ini ada banyak ya. Kayak ada pengembangan administratif, terus ada pendekatan akar rumput, terus ada model Taylor atau Hilda, dan model Olivia, yang ada juga model Baycam, dan model berbasis kompetensi, dan yang terakhir itu model berbasis masyarakat. Nah, saya membahas dua model di sini, yaitu ada yang pertama itu ada model kompetensi dan model masyarakat. Nah, di kurikulum yang berbasis model berbasis kompetensi ini itu sudah berkembang sejak lama ya, dan memiliki pengaruh yang muncul di pendidikan tuh berdasarkan dari kompetensi pada pengembangannya. Dan yang kedua itu ada model berbasis masyarakat, di mana pendidikan itu upaya mengembangkan manusia yang memiliki karakteristik dan sifat-sifat yang diperlukan baik oleh dirinya sebagai pribadi maupun oleh masyarakat luas. Itu tadi model-model dari kurikulum. Selanjutnya itu ada prinsip daripada pengembangan kurikulum. Yang pertama tuh ada dua prinsip ya di pengembangan kurikulum ini. Ada prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum, prinsip umumnya tuh ada prinsip relevansi, terus prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, dan yang terakhir ada prinsip efisiensi. Nah, pada prinsip khusus beda lagi. Di prinsip khusus ini ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, di mana tujuan itu menjadi pusat kegiatan arah semua kegiatan pendidikan. Dan yang kedua ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan itu. Nah, yang ketiga ada prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar dan mengajar. Dan yang terakhir ada pemilihan dari kegiatan penilaiannya. Itu tadi tentang pembahasan pengembangan kurikulum. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu adalah pengelolaan kelas. Apa sih itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas atau manajemen itu pada umumnya mengacu pada kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengordinasiin, pengawasan, dan penilaian. Nah, sedangkan di kelas tuh mengandung pengertian sekelompok peserta didik yang melakukan kegiatan belajar bersama dan mendapatkan pembelajaran. Itu tadi pengertiannya. Dan tujuan dari pengelolaan kelas itu di sini memiliki tujuan kayak secara umum tuh tujuan dari pengelolaan kelas ya penyediaan fasilitas dari bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas, karena ini meliputi lingkungan kelas saja ya. Fasilitas yang disediakan itu ya mungkin siswa bisa belajar terus tercapainya suasana sosial yang memberikan kepuasan dan rasa nyaman gitu. Siswa menjadi disiplin, terus siswa dapat mengembangkan intelektual dan emosionalnya. Komponen-komponen yang komponen dalam pengelolaan kelas tuh umumnya tuh dibagi jadi dua ya, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan
Dan yang kedua ya pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Itu keterampilan yang ada atau komponen keterampilan dalam pengelolaan kelas. Itu tadi sedikit penjelasan dari pengelolaan kelas. Kita sambung lagi ke materi yang terakhir, ada evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, apa sih evaluasi belajar dan pembelajaran? Jadi, evaluasi belajar dan pembelajaran itu merupakan suatu proses untuk menilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan, dan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Jadi kenapa sih harus menentukan nilai? Ya kita balik lagi dari yang awal, model dan model pembelajaran itu mencapai tujuankah atau belum. Jadi harus ada yang namanya evaluasi karena untuk melihat atau menilai daripada pembelajaran belajar dan pembelajaran ini sudah sampai ke tujuannya atau belum. Nah, ada tahapan-tahapannya evaluasi. Jadi tahapan-tahapan evaluasi itu mulai dari menentukan topik apa yang akan dibahas di situ, terus merancang kegiatannya, mengumpulkan data-data yang diperlukan, terus mulai pengolahan dan analisis data yang sudah terkumpul, dan yang terakhir baru melaporkan hasil dari evaluasinya. Nah, terus prinsip evaluasi belajar dan tujuannya itu, prinsip evaluasi itu ada komprehensif, komparatif, kontinu, objektif, kriteria yang valid, fungsional, dan lainnya. Tujuannya itu apa? Tujuan dari evaluasi itu ke suatu kegiatan yang disengaja ya, dan bertujuan tuh dengan sadar oleh guru untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa. Dan dengan kata lain tuh evaluasi itu dilakukan oleh guru untuk mengetahui lah bahan pelajaran yang disampaikan itu sudah dikuasai atau belum. Nah, selain itu juga kegiatan pengajaran yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Jadi itu tadi prinsip dan tujuan dari evaluasi belajar dan pembelajaran. Terima kasih. Sekian penjelasan atau narasi yang saya sampaikan daripada materi yang saya dapatkan di kelas tentang model-model pembelajaran, pengembangan kurikulum, pengelolaan kelas, evaluasi belajar dan pembelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.